Halo sahabat Quran Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Pamatus dalam Renungan Harian Minggu 4 Oktober 2020. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-27. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggurnya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melandat temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata mereka. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini hendak menunjukkan tentang bagaimana sikap Allah terhadap Israel dan bagaimana sikap Israel terhadap Allah. Hal itu dilukiskan dengan suatu gambaran pertanian yang sangat menarik dan unik. Dalam bacaan pertama dikatakan,
bahwa ketika seseorang menanam anggur, dalam hati dan pikirannya pastilah mengharapkan bahwa apa yang ditanamnya akan menghasilkan buah yang manis. Dan demi menghasilkan buah yang baik itu, buah yang manis, si pemilik kebun akan melakukan segala yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dia akan menyiram, memberi pupuk, menyingkirkan rerumputan, dan kalau perlu ia akan memagari tanaman tersebut agar tidak dirusak oleh hewan atau terinjak tanpa sengaja atau dirusak oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Tuhan adalah pemilik anggur dan tanaman anggur adalah umat Israel. Tuhan telah memperhatikan dan memberikan segala rahmat bagi umat Israel dengan harapan bahwa umat Israel bisa membuahkan buah yang manis, bukan buah yang masam. Buah-buah manis yang diharapkan Tuhan adalah mereka bisa berlaku adil dan benar di hadapan Tuhan. Namun, dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan ingin melihat kebenaran, tetapi justru keonaranlah yang dilihat. Bahwa Tuhan ingin melihat keadilan, malah kelalimanlah yang terjadi. Mereka sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita bisa jadi seperti anggur itu, bahwasanya Tuhan menginginkan hasil atau buah anggur yang manis, tapi justru kita menghasilkan buah yang masam. Buah yang masam itu bisa saja dalam wujud perkataan-perkataan yang kasar, pikiran-pikiran yang kotor, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang lalai atau abai untuk mengamalkan kasih, di mana kehadiran kita justru membawa ketidaktenangan, membawa kekacauan, membawa keributan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pun memiliki nada yang sama dengan apa yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Masih tetap menggunakan gambaran dari dunia pertanian. Namun dalam Injil, di sana kita menemukan bahwa penggarap kebun anggur yang dilukiskan di situ adalah umat manusia dan Allah adalah pemilik kebun anggurnya. Sementara itu, dunia adalah kebun anggur itu sendiri. Kita ada dalam dunia ini sebagai seorang pekerja Tuhan. Jadi kita hanya penggarap kebun anggur, bukan pemilik kebun anggur. Apapun tugas dan tanggung jawab kita hari ini, itu adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan atau anugerahkan kepada kita. Entah sebagai guru, orang tua, dokter, petani, pejabat, karyawan-karyawati, atau apapun itu, semua itu adalah anugerah sekaligus tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan ingin agar kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita itu dengan baik. Dan kita kelak harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebagai apapun kita, pada akhirnya kita semua dituntut untuk memberikan hasil buah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, yakni buah yang manis, buah yang baik. Dan kalau kita berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, lalu kita dihormati dan dihargai, janganlah menjadi angkuh dan sombong. Tetaplah ingat bahwa semuanya itu harus diserahkan pada Tuhan yang adalah Tuan atas kebun anggur. Kita hanyalah pekerja, bukan pemilik kebun anggur. Janganlah menganggap bahwa buah itu adalah milik yang harus dipertahankan, sehingga kita lalai untuk berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadi penggarap kebun anggur yang serakah, yang tidak tahu bahwa ia hanya penggarap dan bukan pemilik anggur. Salam, Tuhan memberkati.